Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Saladitya Kuncoro dari kelas 11 KJ1 absen 34. Di sini saya akan melakukan tutorial konfigurasi DHCP server pada Debian 10. Pertama-tama kalian ubah networknya menjadi adapter 1 menjadi bridge adapter, dan permission modenya logout. Dan adapter 2 saya menggunakan Sony adapter, dan virtualnya saya menggunakan yang kedua, dan permission modenya ketikkan juga lokal. Itu kalian login sebagai administrator atau root, kalian masukkan passwordnya. Passwordnya ini kalian bisa buat pada awal saat kalian menginstal Debiannya, yaitu kita ke nano kita lihat dulu IP-nya. Pada video sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi networknya, jadi kalau kalian ingin melihat bagaimana konfigurasi network, kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Di sini saya akan merefresh sedikit. Karena pertama-tama bila kalian belum membuatnya, kalian lihat API-nya dulu, yaitu kita minta nano spasi min etc spasi garis miring etc garis miring net, kalian tulisannya yaitu kalian tab, yaitu kalian tab lagi akan muncul interface dan enter. Di sini untuk F-Post 3 nya merupakan adapter 1, yang dimana adapter 1 ini penghubung antara server dengan internet, dan saya menggunakan network seperti ini, sama seperti network yang diberikan oleh WiFi kepada laptop saya. Ini biasanya setiap WiFi kalian terima memiliki network yang berbeda-beda. Pastikan kalian melihatnya dulu. Kalian pergi ke command prompt, yaitu kalian ketikkan ipconfig, jadi kalian konfigurasi dengan network yang sama. Kalian ganti saja untuk ini, yang 5 ini kalian ganti 6, 7 atau terserah kalian. Batasannya yaitu 253, dan jangan sama seperti network atau IP dari laptop kalian, yaitu dan default subnet mask dan gateway-nya pastikan sama, yaitu untuk M+8 merupakan penghubung antara server Debian dengan klien Windows, yang nanti saya akan menggunakan. Lalu simpan menggunakan CTRX, kalian try to Y, try to enter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu DHCP server. Jangan dulu, kita restart dulu. Kita perintah dc init networking restart. Untuk restartnya kalian lihat lagi apakah IP-nya sudah berubah, yaitu kalian cek apakah sudah terhubung dengan internet menggunakan tagging 88.8.8.8, yaitu DNS dari Google. Dan di sini saya akan menjelaskan kalau itu DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis klien atau server yang digunakan untuk mempermudah pengalokasian IP address pada suatu jaringan komputer. Untuk perangkat memberikan IP address disebut DHCP server, sedangkan untuk perangkat yang meminta IP address disebut DHCP client. Jadi kalian pertama-tama kita pergi ke shortlist. Untuk proses penginstalan kita ubah shortlistnya, kita ini spasi garis miring etc garis miring apt garis miring s, kalian tab akan muncul shortlist. Yang untuk pertama-tama biasanya akan muncul seperti ini saja, seperti hanya 3 ini yang aktif di sini, tapi saya sudah membuatnya shortlistnya. Di sini merupakan shortlist atau mirroring dari official dari Debian 9-nya. Kalian bisa mencarinya di internet menggunakan keyword shortlist Debian 10 seperti ini.
kalian masuk yang bagian ini. Kalau misalnya kalian ingin melakukan shortlist dari Indonesia, bisa kalian menggunakan keyword seperti ini, Indonesia. Nah, enter saja. Kalian pilih di sini, karena rumah saya Sidoarjo, maka yang paling dekat adalah Data Utama Surabaya. Tapi saya ingin menggunakan yang official dari Debian-nya. Dan untuk yang tadi yang ketiga yang masih aktif, kalian tutup menggunakan wildcard. Untuk menonaktifkan, setelah itu kalian simpan, lalu kita ctrx, y dan enter. Jadi kita update, lalu kita update. Di sini saya akan, karena tadi sebelumnya saya sedang mengupdate-nya, maka akan muncul seperti ini saja. Bila kalian belum mengupdate-nya, nanti akan proses mengupdate-nya lumayan lama, tergantung internetnya. Itu kalian update, itu kita install DHCP-nya menggunakan beta apt install isc, kalian tab, belum ada di tab, kita tambah is tab, lalu enter. Kalian klik Y dan enter. Kita tunggu hingga selesai proses downloadnya. Ini enggak masalah, ada merah-merahnya karena kita belum mengkonfigurasinya. Pertama kita pergi ke spasi garis miring etc garis miring dhcp garis miring dhcpd .conf, enter. Kalian cari di baris sekitaran 9 atau sampai 58, dan nanti pada baris awalnya tertulis /definer configuration for a internal subnet. Kalian hapus yang dari subnet ini hingga tanda kurung yang di bawah. Kalian hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkan DHCP. Seperti ini. Di sini subnet merupakan, kalian subnet isikan dengan network ID Anda pada bagian netmasknya, silakan sesuai dengan subnet masknya yang kalian buat, dimana network ID saya yaitu 192.168.34.0. Bila kalian misalnya network kalian yaitu 10.10.100.1, maka network ID kalian yaitu 10.10.100. Itu netmasknya di sini saya /24, yaitu yang bentuk panjangnya 255.255.255.0. Itu range IP, ini range IP address yang akan digunakan klien atau dipinjam oleh klien. Saya beri range yaitu 192.168.34.2. Nah, di sini IP yang nanti kalian akan menerima IP dari 2 hingga 10, dan setelah itu kalian konfigurasi yang option domain name server. Ini adalah diisikan seperti IP DNS kalian. Bila kalian memiliki IP DNS, kalian isikan seperti IP dari mPOS 8 92.168.34.1, dan kalian konfigurasi juga yang option domain garis miring name, yang ini kalian masukkan seperti domain Anda. Misalnya kalian belum memiliki domain,
kalian masukkan domain sesuka kalian, yang tidak aktif pun tidak apa-apa. Saya merasa result.net, dan routing ini kalian isikan seperti domain name server saja. Kemudian 8.34.1, dan broadcast ini kalian isikan seperti broadcast network Anda. Biasanya broadcastnya itu hampir semuanya sama, dimana yang bagian terakhir kalian hanya mengubahnya menjadi 255. Dan untuk default garis miring min times 600, itu maksudnya adalah lama waktu server meminjamkan alamat IP kepada klien dalam satuan detik, yaitu 600 detik. Dan max min length min time 7200 detik, yaitu waktu maksimum yang dialokasikan untuk meminjamkan IP oleh DHCP server ke klien dalam satuan detik, yaitu 7200 detik. Yaitu kalian simpan melalui CTRX, Y dan enter. Setelah itu kalian pergi ke garis miring etc, garis miring default ISC DHCP server. Di sini saya menggunakan IP versi 4, jadi saya aktifkan yang ini, dan itu interface karena saya menggunakan versi 4. Saya di sini kalian interface kalian bebas, karena saya telah mengatur dimana interface 2 atau adapter 2 adalah penghubung antara server Debian dengan klien Windows, maka saya masukkan Emboss S8. Emboss S8 ini merupakan adapter 2 dan Emboss S3 merupakan adapter 1. Lalu kalian simpan melalui CTRX, Y dan enter. Lalu kita restart melalui etc garis miring init min ddd isc. Kalian tuliskan isc, setelah itu kalian tab, akan muncul seperti ini. Lalu kalian restart. Oke, setelah itu kita pergi ke Windows. Di sini saya telah menghidupkan Windowsnya. Kalian klik kanan, lalu kalian pilih Open Network Sharing Center. Ada tools setting, setelah itu kalian pergi ke sini. Kita fokus disk. Ini kita ubah seperti ini, kita ubah seperti ini, kita oke. Terus kita tunggu hingga identifikasinya ada, kita bisa lihat. Nah, di sini cari salah internet dan mendapatkan IP 192 168.34.2, default gateway-nya 192.168.34.1. Bila kalian sudah melihat video sebelumnya, yaitu konfigurasi routing statik, dan di sini saat menggunakan DHCP tidak bisa terkonek internet, kalian pergi ke tadi yang ini, obtain domain name server, kalian tambahkan DNS dari Google, koma spasi 8.8.8.8, koma spasi 8.8.4.4 CTRX, Y enter. Kalian restart lagi. Tuh, kita lihat apakah sudah terhubung dengan internet atau belum. Sebelum kita disable enable untuk merestartnya. Sudah terhubung dengan internet, kalian lihat status dan seperti ini. Ini telah muncul.
Kita juga bisa mengkonfigurasi MAC address atau mengkonfigurasi itu nanti kita bisa memberikan IP di luar range atau kita berikan IP terserah dengan cara kalian mengingat ini physical address dari server kalian, klien kalian, yaitu kalian pergi ke host Fantasia yang berada di DHCP takeoff. Kalian pergi ke ini sebentar, host Fantasia, kalian hilangkan tanda pakarnya, itu kalian pastikan hardware dari ethernetnya atau physical addressnya sama. Kalau kalian tidak memberinya sama, maka IP nya atau konfigurasinya tidak akan berhasil. Bila kalian ada huruf besar, kalian samakan saja, yaitu kalian ganti besar. Nah, di sini kalian isikan IP-nya. Ini saya akan menyobanya di luar range, yaitu 100. Coba tekan apa? 100. Kita CTRX, Y dan Enter, lalu kita restart lagi. Kita restart, kalian pindah ke klien, kalian close. Di sini kita disablekan, jadi kita enablekan lagi. Lalu kita lihat status start. Nah, jadi 100. Padahal kita tadi memberi IP range-nya dari 2 hingga 10. Sini saya akan memberikan penjelasan sedikit apa itu MAC address. MAC address singkatan dari Media Access Control Media Access Control Address, yakni sebuah alamat fisik, sebuah antarmuka jaringan yang sifatnya Unix dan berfungsi sebagai identitas bagi perangkat tersebut. Pengertian MAC address hampir sama dengan Ethernet card pada komputer atau antarmuka atau interface pada router atau perangkat lain yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Alamat ini sudah dibuat oleh pabrik network interface card atau NIC yang disingkat dan disimpan secara permanen pada read-only memory atau ROM pada perangkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.